Saya hanya tukang wol-wol saja. Saya bilang tadi, ini ilmu biasa-biasa saja gitu. Jadi kita nggak terlalu beban gitu. Ya, dan saya inginnya ini jadi ilmu semua orang yang ya tadi biasa-biasa saja gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, senang sekali kita bertemu lagi di Araihan Podcast. Malam ini senang sekali. Saya sedang di Araihan bersama sosok yang sangat luar biasa, sosok yang menginspirasi banyak orang, tamu yang saya tunggu-tunggu. Kita tunggu-tunggu semua dari kemarin-kemarin. Bersama saya ada beliau, Ustadz Abdurrahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sampai di sini kemarin ya Ustadz ya? Ya, kemarin sore pas maghrib ya. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Kelihatannya segar, mungkin agak lelah ya Ustadz ya perjalanan. Ya, agak lumayan lah, karena kan sebelumnya sudah ada agenda acara juga. Padat agenda ya? Kita mulai dari Tegal ya, lalu ke Selawi, nah baru ke sini. Oh, keliling Jawa Tengah Ustadz? Ya, Jawa Tengah. Langsung ke sini tanpa jeda? Ada jeda berapa hari? Luar biasa semangatnya Ustadz Abdurrahman. Ustadz, kalau boleh saya tahu, kan saya dengar Ustadz ini dari Bekasi. Ya, betul. Asli Bekasi Ustadz? Saya lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Tahun Ustadz? 11 Oktober 1968. 68, Ya. berarti usia mendekati 53 tahun. 63. 53. Oh, 53. 53. Masih sehat, masih segar, masih muda, masih semangat. Ya. Kelihatan terus penuh antusias untuk menyebarkan topung ini kemana-mana ya Ustadz ya. Itu memang motivasi kita kan? Motivasi kita ya. Ustadz, aslinya memang dari dulunya, dari sebelum kemudian jadi seviral ini, topung ini, Ustadz memang antusias menggeluti bidang penyembuhan alternatif begitu Ustadz? Tidak ada latar belakang itu sebenarnya. Sama sekali Ustadz. Itu kan dari kecil kan ya tidak ada latar belakang kesehatan. Jadi lulus ya di SD negeri, SMP negeri gitu kan, ya. SMA negeri, kuliah di pendidikan di IKIP ya. Pendidikan di IKIP Jakarta. Oh, berarti motivasinya jadi pengajar, jadi guru Awalnya Ustadz? Ya. Lalu pernah juga di UI tidak selesai. Lalu menggeluti kesehatan itu karena suka olahraga aja awalnya itu, suka olahraga. Jadi ini ada hubungannya ya, olahraga kesehatan gitu. Oh iya. Di IKIP jurusan olahraga dulu? Enggak, dulu bahasa Inggris. Oh, Masya Allah, luar biasa jurusan bahasa Inggris. Berarti castis-cusnya lancar ya Ustadz ya? Insya Allah masih ada lah sedikit-sedikit. Ya. Kemudian kok bisa akhirnya jadi ketotok punggung, larinya gimana dari bahasa Inggris itu Ustadz? Ya, itulah perjalanan hidup ya. Saya mulai mengajar tuh beberapa sekolah awalnya. Mulai anak TK, kalau di bahasa Inggris ada itu kelas anak-anak ya, sampai mahasiswa juga bisa mengajar itu. Lalu beralih ke totok punggung. Itu terakhir mengajar di Nurul Fikri ya, kira-kira hampir 10 tahun. Lalu sekolahan yang mahal itu ya Ustaz. Dengar-dengar sekolahan yang mahal banget masuknya. Saya di bahasa Inggrisnya terkadang bantu di bimbingan belajarnya. Lalu beralih profesi. Ya, itu kejadiannya kan di sejarah totok punggung ya. Iya. 2002 kita ada outbound di Cigudeg. Masih aktif Bogor. Mengajar. Sekarang sudah, waktu itu masih. Waktu itu masih aktif mengajar. Dan jadi panitia outbound. Panitia outbound. Ya. Terus kemudian ada kecelakaan kan ya. Pesertanya jatuh itu. Ada yang peserta jatuh, itulah kita bawa ke guru kita untuk diterapi karena sudah tidak bisa gerak dia. Ya, gerak sedikit sakit luar biasa. Di totok punggungnya dalam waktu 1 jam kira-kira dia bisa aktivitas normal lagi, nyebur ke sungai lagi, ikut outbound. Oh, luar itu biasa awalnya ya. Di situ saya sangat tertarik totok punggung. Maka sejak itu setiap ada tetangga yang sakit, teman yang sakit, diajak berobat ke sana.
Memang beliau terapis totok punggung, sudah lama menggeluti totok punggung. Awalnya tidak ada totok punggung. Taunya kan pijat urut saja kan? Beliau aslinya pijat urut Ya, aja. beliau pun bilangnya totok dan diurut ya. Akhirnya kita ganti nama waktu itu pernah totok jari. Totok jari karena kita menggunakan jari kan, ya. Tapi lama-lama pakai alat juga, nah kita rubah jadi totok punggung karena semua di punggung. Walaupun nggak pakai jari kan tetap semua di punggung. Itulah ternyata yang akhirnya justru membawa kepada penemuan-penemuan baru ya, teori-teori baru gitu. Selama ini misalkan tadi terakhir saya ceritakan masalah kejiwaan kan. Iya. Menurut teori kejiwaan ya orang gila sakit jiwa. Ternyata di punggung itu terbukalah misteri. Ternyata orang sakit kejiwaan pun awalnya di Punggung. gangguan fisik di punggung. Gitu ya. Dan itu terbukti teori kita ya. Jadi semakin hari kita ajarkan orang, ternyata Allah memberikan kita semakin banyak misteri yang akhirnya terungkap begitu. Ustadz hanya melalui pengalaman menerapi pasien atau Ustadz ada membaca literatur-literatur, meriset apa buku-buku atau tulisan-tulisan dari luar atau gimana Ustadz? Tidak, murni dari totok punggung. Murni dari pengalaman melakukan terapi Betul. orang per orang. Iya. Itulah kenapa terkadang teori kita bertentangan dengan literatur-literatur. Bertentangan Ustadz? Ya. Ah, ya. Contoh teori kejiwaan tadi kan, Iya. ya orang gila anak stres kan secara kejiwaan ya penyakit jiwa kan gitu. Iya. Ternyata begitu totok punggung itu kita lakukan itu, dia secara fisik nyaman, justru efek kejiwaannya berkurang. Sebetulnya kalau apa namanya, kalau dari yang pernah saya baca, kejiwaan itu juga ada hubungannya dengan otak sih Ustadz. Iya. Ada gangguan sinaps-sinaps di otak gitu. Ya kalau kita kan ke fisik ke punggungnya, Iya, ke cuma punggung di ya. punggungnya, nggak notok otaknya gitu. Iya, ya. iya. Jadi kesimpulannya ternyata di punggung sumbernya, efeknya ke otak kan gitu ya. Iya. Nah itu nyambung lah mungkin dengan teori itu. Tapi kita menemukan sumber masalahnya. Jadi satu persatu, hari ini Ustadz menemukan ini, kemudian besok pasien yang lain Ustadz menemukan apa gitu. Ya beberapa hal ya seperti autoimun. Ya itu dengan izin Allah pasien kita yang autoimun secara medis dinyatakan sembuh. Walaupun ya totalnya butuh waktu ya, nggak sekali dua kali gitu ya. Tapi secara bertahap melakukan totok punggung dan ada perubahan-perubahan baik dan akhirnya pada finalnya dicek lab dengan izin Allah normal. Ya itu bukti teori kita bahwa hampir semua penyakit itu awalnya penyumbatan. Iya, iya. Itu teori yang sederhana sebenarnya. Secara medis pun mungkin ya sama ya. Iya. Nah, begitu. Kalau dari pengalaman Ustadz pribadi, ada nggak Ustadz merasakan gangguan atau sakit atau kelainan yang kemudian Ustadz ditotok oleh orang lain sampai sembuh? Begitu ada nggak Ustadz merasakan pengalaman pribadi seperti itu? Kan Ustadz selama ini hanya melakukan, tapi kalau dilakukan gitu ke tubuh Ustadz sendiri ada nggak? Ada. Sakit apa Ustadz kalau boleh tahu? Saya biasa olahraga, kalau itu kan keseleo. Pernah sampai bulu tangkis itu sampai keplitek apa itu engkel kaki kan? Iya. Ya itu kita nggak sentuh engkel kakinya, ditotok aja di atas panggulnya itu lebih lama, lebih sering. Darahnya lancar, sekarang sudah alhamdulillah sudah normal kembali. Gitu. Nggak ada keluhan sama sekali sampai sekarang. Nah sekarang kena kemarin lututnya. Kenapa lagi lututnya? Olahraga lagi bulu tangkis. Ternyata bulu tangkis kan penuh resiko juga ya. Iya. Salah posisi kaki, Ya, salah betul. berlari ke sana Ya. kemari ya, ya. Waktu itu kan kejadiannya lapangan memang sudah agak karpetnya sudah ada yang rusak ya. Ya. Jadi begitu kita melangkah, terus apa itu sangkut lah begitu ya. Karpet itu langsung keplitek. Itu awalnya begitu ya. Jadi teori kita terbukti ternyata dengan darah lancar, terkadang nggak perlu diurut, nggak perlu dipijat gitu. Kaki nggak perlu disentuh ya, nggak perlu sentuhan kaki sama sekali, cukup Iya. diselesaikan di Betul, punggung. ya. Terus, Terkadang itu kan sulit dipahami orang ya. iya ya, orang yang belum pernah merasakan pasti nggak bisa, Iya, nggak bisa betul, ngerti. ya. Kalau olahraga yang Ustadz sering lakukan selain bulu tangkis apa Ustadz? Saya kemarin goes ke Papandayan. Wow, Garut. lumayan. 20 Dari mana? Dari mana Ustadz? Dari sekitar sekitar 20 kilo lah. 20 kilo. Jadi nggak langsung dari rumah kan 200 kilo. Mendekati Papandayan kita di sana di drop, lalu kita goes Sama sekitar, komunitas ya ya Ustadz? komunitas 22 kilo dan itu hampir 80% lah menanjak jalanannya itu. Rutin tiap minggu Ustadz? Kalau goes tiap hari, kalau ke Gue klinik tiap hari, Masya Allah. kalau ke klinik itu
ya lebih nyaman naik sepeda. Luar biasa, goes setiap hari loh Ustadz kita. Berpuluh-puluh kilo setiap hari Ustadz. Kalau tiap hari nggak, jarak dekat aja ke klinik jarak aja. dekat aja. Kalau lari ya seminggu 2-3 kali. Lari. Yang jelas sampai tiap hari ya olahraga. Iya, Itu iya. yang harus diusahakan. Lari udah, goes udah, bulu tangkis udah, renang Ustadz. Renang kalau hari Ahad pas pulang kasih pelatihan, kalau ada waktu biasanya renang dulu. Berenang juga, Kemarin berkuda. pun ya berkuda baru belajar kemarin, sudah alhamdulillah udah mulai. Bentar lagi beli kuda kita Ustadz. Insya Allah ada Ustadz kita yang mau ngasih kuda. Cuma Alhamdulillah. kita belum siapkan tempatnya, insya Allah. Ya, panahan Ustadz. Panahan ya sudah belajar. Betul. Mantap Ustadz, betul-betul. Kalau selain olahraga, boleh nggak dibagi ke kita gitu selama ini Ustadz untuk menjaga kebugaran, menjaga kesehatan selain olahraga apa Ustadz? Apa ya? Kalau makan biasa-biasa aja. Nggak ada pantangan Ustadz? Saya sering sebutkan makan tuh halalan, toiban, membarokan, lezatan, wa gratisan. Gratisan? Gratisan. Nggak ada pantangan apa pantang seafood mungkin Ustadz atau apa gitu? Enggak tuh, biasanya ya nggak berlebihan aja sih. Alhamdulillah. Nggak berlebihan. Ustadz berapa bersaudara Ustadz kalau boleh tahu? Saya sejak dilahirkan itu usia berapa tahun tuh orang tua pisah, Iya. ibu dan bapak, lalu tinggal sama nenek. Tinggal sama nenek. Ya, mulai saya dewasa, saya mencari ibu. Ketemu dengan ibu. Jadi dari ibu saya itu ada 4 orang anaknya. Ya, dari ayah saya ada 6 lah kira-kira. Jadi 10. 11 Oh, dengan 11 saya. sama Ustadz ya. Itu ada nggak yang mengikuti jejak Ustadz gitu? Kalau adik saya hampir Menekuni semua saya topung. ajarkan. Adik saya dari 10 bapak ya. orang. Yang dari bapak tuh semuanya terapi otot punggung yang laki-laki terutama ya. Itu semuanya mengikuti keterampilan kita otot punggung. Yang bantu di Jatiasi 1 orang ya di klinik kita Jatiasi. Yang 2-3 orang itu dia freelance aja ya di luar ya. Di luar. Kalau yang dari mama, yang dari ibu? Dari ibu baru yang laki-laki ya, yang belajar itu. Semuanya berdomisili di seputaran. Dekat ya. Ah, ya. Klinik Jatiwana itu dekat rumah ibu. Klinik Jatiasi dekat rumah bapak yang ya satu lagi. Kalau Jadi punya saudara banyak di kesana kemari. seputaran rumah, di seputaran klinik di daerah Jati Asih, hampir seluruh kampung situ mungkin udah pernah diajarin ya Ustadz ya? Kalau di lingkungan tiap bulan 2 kali kita buka pelatihan terbuka buat siapa saja. Sebulan 2 kali? Ya, Ustadz? sebulan 2 kali. Langsung dari Ustadz atau? Ya, langsung terkadang Ustadz berganti yang- dengan trainer yang ada ya, Oh, ada. bergantian. Saya mungkin 1 hari, 1 hari lagi trainer lain gitu. Padat sekali ya kegiatan Ustadz ya, selain keliling ke sana kemari di lingkungan pun masih mengajar gitu. Ya, Semoga Insya Allah. Ustadz selalu sehat, amin ya Allah. selalu diparingi, selalu diberikan kekuatan dan kesabaran ya Ustadz untuk Amin, menyebarkan ya. dakwah melalui totok punggung ini. Kalau Ustadz ada target nggak ke depan totok punggung kita ini mau seperti apa atau bagaimana? Ada target nggak? Ya sesuai dengan niat dan apa itu misi kita. Salah satunya kan menumbangkan dominasi Yahudi di bidang obat kimia dan medis ya. Iya. Itu masya Allah sekarang sudah mulai terlihat. Ya artinya apa? Dengan kita ajarkan di kalangan apa itu dari puskesmas gitu ya. Mereka nggak lagi konsumsi obat kimia. Secara alami itu penggunaan obat kimia menurun. Target berikutnya kita berharap sih totok punggung menjadi ilmu yang biasa-biasa saja gitu ya. Maksudnya Ustadz biasa-biasa Ya. saja? Artinya semua orang bisa gitu. Oh iya iya. Kalau Padahal kita luar kan- biasa loh, semua penyakit bisa disembuhkan dengan totok punggung. Ya. Tapi Ustadz bilang ilmu yang biasa-biasa saja. Maunya begitu. Ya artinya kalau perlu ya Bukan ya, eksklusif maksudnya betul ya. Bukan ya. eksklusif. Setiap orang tuh bisa begitu. Kalangan menengah ke bawah pun, kalangan menengah atas ya artinya Nggak perlu kartu BPJS ya Ustadz. ya itu yang kita harapkan ya. Jadi ilmu ini diaplikasikan, diterapkan oleh semua orang. Jadi dia ilmu biasa gitu ya. Ilmu yang tidak istimewa hingga secara alami orang semua bisa ya. Itu target kita. Makanya setiap setiap minggu alhamdulillah sekarang sudah kita trainer hampir 400 orang ya.
Maka nanti di NTB itu TFT ke-7 dengan itu kita harapkan trainer kita bisa 400-an lah kira-kira begitu. Amin, amin, amin. Insya Allah. Saya baca di sudut itu Ustadz. Saya baca di sudut itu punggung kita ibarat sapu, harus disapu setiap hari. Lantai ya. Ya. Punggung kita ibarat lantai yang harus Betul. disapu setiap hari. Dapat dari mana Ustadz kalimat itu? Bikin sendiri. Iya, itu bikin sendiri. Bikin sendiri. Karena kita lihat itu punggung ditotok itu kan banyak tumpukan-tumpukan lemak ya, toksin-toksin ya. Jadi ya itu seperti lantai nggak pernah disapu puluhan tahun kan gitu ya. Maka dengan totok punggung dia diurai ya seperti lantai yang disapu. Jadi nggak ada ketentuan harus berapa kali sehari ya. Jadi filosofi totok punggung itu sederhana sekali. Semakin sering semakin bagus. Semakin sering semakin bagus Ya, Ustadz. semakin lama semakin capek notok lah. Tapi untuk pasien kan Iya, semakin bermanfaat ya. Karena debu yang tebal tadi kan kalau semakin sering semakin lama disapu, maka otomatis semakin cepat bersih. Itulah apa itu perumpamaan tubuh kita begitu ya. Toksin disimpan semua di punggung, maka semuanya pun diurai di situ. Maka secara alami totok punggung tadi menuntaskan semua masalah. Nah, yang terbaru itu kan yang di Lombok itu ya. Ternyata dengan totok punggung tulangnya pun nyambung secara alami, nggak perlu ditarik begitu ya. Itulah kebesaran Allah. Ternyata tadi masalah-masalah yang kita anggap susah gitu kan dengan mana mungkin dengan totok punggung ternyata terjadi Bisa, ya? gitu di luar nalar kita. Ya, di luar nalar Saya pun kita. sebelumnya nggak sampai sekesana kan. Kok bisa ditotok tuh pelan-pelan dia nyambung sendiri. Inilah yang saya Dan tidak bilang. ada keluhan lebih lanjut ya Ustadz. Ya betul, karena alami dia, nggak dipaksa. Karena kan Ya. banyak yang dibawa ke apa namanya? Dukun patah tulang. Dukun-dukun ya, patah dipaksa tulang itu kemudian 5 tahun kemudian, 7 tahun kemudian mengalami peradangan Ya. apa namanya? Tulang atau sendi kayak gitu. Ya. Bernanah sampai akhirnya Betul. harus diamputasi Iya, kayak karena gitu. sambungan yang salah kan, Sambungannya muncul salah. jaringan yang baru ya. Iya. Ya. Itu yang terjadi kemarin nggak ada seperti itu ya, nggak ada keluhan seperti itu ya. Nggak, Ustadz, alhamdulillah ya? bagus. Alami Ya. berarti penyembuhan alami. Betul. Ya. Jadi nyambungnya tuh betul-betul rapi. Kan tidak dipaksa ya. Itu keunggulan totok punggung. Ya, dia membuka misteri-misteri yang selama ini tadi saya bilang itu bertentangan dengan apa? Terkadang bertentangan dengan nalar-nalar yang ada selama ini gitu. Dan jadi orang terkadang nggak percaya gitu. Mana bisa kan gitu, ya. Ternyata dengan izin Allah terbukti. Iya. Ustadz, saya ini kan newbie, orang baru belajaran topung nih Ustadz. Saya mau nanya, kenapa sih pakai jari telunjuk yang ditindihkan dengan jari tengah gitu? Bukannya kalau logika umum jempol lebih kuat Ustadz? Iya. Ini kan untuk menghancurkan pelemakan pakai jempol. Menghancurkan pelemakan pakai Iya. jempol. Tapi untuk mengurainya lebih sering lagi kan pakai telunjuk dan ditekan jari tengah. Ya. Ini juga membantu mengurai juga. Jadi variasinya enggak masalah pakai jempol. Dulu Ustadz pertama kali menemukan ini, Ustadz mencoba semua jari. Iya. Semua jari. Kita praktekkan jempol dia lebih lebar, terkadang dia enggak sampai mengenai titik yang paling dalam. Itu. Pakai siku pun mungkin kita lakukan juga. Siku juga lebih lebar lagi, lebih parah lagi. Nggak mungkin dia sampai lebih bagian lebih dalam lagi. Memang nampaknya pakai siku lebih bertenaga kan? Nampaknya begitu. Tapi efeknya nggak lebih bagus dari pakai ini ternyata. Oh gitu. Jadi sebetulnya yang diperlukan bukan tenaganya ya Ustadz? Ya, keakurasi titiknya. Akurasi titiknya dan mungkin apa namanya? Rutinitasnya kali ya, harus seringnya diulang, itu. harus diulang kayak gitu ya. Betul. Jadi kalau kita lihat total tuh Nggak sebenarnya perlu nyaman. yang ngotot banget, semua badan, semua tangannya gerak gitu ya nggak Ustadz. terlalu lah. Kalau saya noto kan terkadang orang bilang kok Ustadz nggak capek, ya nggak capek. Karena seperti kita latihan menembak saja. Kalau dia sudah punya akurasi yang tinggi, itu insya Allah titik-titik itu tepat. Iya. Dia nggak perlu tenaga terlalu banyak, tapi sasarannya pas gitu kan, ya. Jadi dengan totok punggung ini kalau dia sudah sangat paham dengan titiknya, dia nggak perlu tenaga banyak gitu. Nggak perlu tenaga banyak. Ya betul. Banyak orang dia bilang harus tenaga tinggi kan, dia pakai sikunya itu, dia berkeringat, tapi titiknya nggak ada yang kena. Kalau yang pakai alat itu bukannya untuk memberikan tenaga lebih ke titik itu Ustadz? Alat itu hanya untuk meratakan saja, Meratakan aja. menggerus kan, untuk meratakan. Sudah lentur dia ditotok kan lebih ringan. Tapi mencari titik-titik itulah yang paling penting di totok punggung. Ya. Terkadang orang bilang, wah itu kurang keras kalau hanya gini saja harus pakai siku.
pakai siku memang keras, tapi siku ini nggak bisa sampai titik yang paling dalam. Ya, pakai jempol juga sama ya. Jempol juga bisa, dia kan agak lebar, nggak juga sampai titik yang paling dalam. Terkadang inilah yang paling dalam tuh kita tekan. Dia lebih kecil kan, bisa sampai dalam itu kita tekan. Tapi dibantu dengan digetarkan itu untuk lebih mengurai. Ya, jadi kalau dia sudah ahli di totok punggung, sebenarnya dia nggak terlalu capek. Oh gitu, Ya. nggak perlu tenaga banget. Betul. Pertama kendorkan aja dengan general treatment kan. Iya. Bisa pakai alat gitu kan, atau pakai tangan gini aja tuh, merata kan semua kan, atau pakai alat tadi digerus gitu kan, pakai alat lagi, pakai alat baru cari titik-titiknya. Terakhir general treatment lagi untuk diratakan, dikendorkan, jadi pasien lebih nyaman. Saya sering juga kasih pasien ke terapis lain kan, kalau dia tinggal di tempat yang jauh, Iya. pasien itulah yang menilai kita. Beda Ustadz katanya, beda di mana? Tidak ada fokusnya. Itulah berarti tembakannya tadi, pelurunya ada yang kena. Jadi begitu dia totok pasiennya itu, pasien kita dia totok, pasien merasakan yang selama ini tuh pas titiknya semua. Ditotok sama terapis lain, dia merasa titiknya tidak kena gitu, ya. Padahal itu sekelas trainer kita. Artinya iya. apa? Trainer pun masih perlu diasah lagi gitu, Jadi ya. upgrade ya. Ya, perlulah ditingkatkan lagi sensitivitasnya. Jadi saya noto 10 orang sehari kan memang ya kan lama ya, 40 menit kan kira-kira kan sampai 1 jam. Rata-rata ya biasa-biasa aja gitu. Nggak terlalu buang tenaga gitu. Maksimal berapa orang Ustadz sehari? Rata-rata 10 orang Maksimal kalau 10 maksimal orang. itu. Karena waktu kan Wah, jam 8 sampai jam 4 atau sampai jam 5 lah. Ustadz, Putra berapa Ustadz? Putra 4. 4. Harusnya 6, meninggal di kandungan 2. Oh iya. Itu nggak kehilangan papahnya yang sibuk terus ke sana kemari Ustadz? Di Ya, rumah saya sibuk sama pasien, habis itu betul. keluar kota, habis itu olahraga dan sebagainya. Tahun ini targetnya sudah dikurangi 2022 ya. Kan kita punya target. Saya akan lebih banyak di rumah. Kenapa? Karena alhamdulillah dengan izin Allah trainer kita sudah banyak di daerah. Iya, iya. Jadi nanti 2022 itu saya hanya keluar kota seminggu sekali, tidak seperti sekarang setiap sebulan sekali nanti ya. Jadi anak-anak ada waktu ya sama Ya, bapaknya. insya Allah Kalau lebih selama banyak. ini kurang ya Ustadz Sangat ya? kurang. Sangat kurang. Ya. Nggak protes mereka Ustadz? Karena sudah dewasa semua. Oh udah besar-besar, udah dewasa ya? Paling kecil lulus SMA tahun sebelumnya ya. Jadi tidak ada, mereka sudah punya teman sendiri, sudah punya kesibukan sendiri. Kalau masih SD iyalah pasti protes. Dulu mereka protes Ustadz? Dulu waktu kan masih- belum seperti ini. Belum terlalu seramai sibuk. ini ya? Ya. Wah kita nanti kehilangan dong kalau Ustadz udah mulai jarang keluar kota. Jangan-jangan Ustadz jarang ke Batam juga nih. Insya Allah diatur aja. Diatur aja, waktunya. Udah Sebulan lebih dari 10 kali mungkin ke Batam ya Ustadz? ke Batam pertama di Al-Aqsa ya. Mungkin sudah 5-6 kali ya, tidak salah ya. Kita 5-6 kali. Sekitar 5-6 Iya. kali. Nggak ada yang menarik ya di Batam ya Ustadz? Saya sangat tertarik justru di Karena Batam. apa? Karena apa Ustadz Salah satunya tertariknya? misi dakwah kita di Pulau Melur itu Oh ya. iya Itu betul kan betul. misi yang luar misi dakwah biasa. itu. Nah, di situ itu buat semangat kita lah insya Allah ya. Karena memang salah satu misi kita untuk berdakwah, jadi itu panggilan lah, Iya. panggilan nurani, panggilan jihad kita di situ. Maka bersyukur dengan ada komunitas Pulau Punggung ya. Kita pernah juga ngobrol sama Mang Ujang di sana kan. Alhamdulillah Ustaz sudah ada mulai 1-2 orang dia kembali lagi meluk Islam gitu. Saya tanya ibu, bapak betul nih nggak dipaksa? Alhamdulillah ya sudah mulai mereka apa itu. Makanya nanti perlu juga di sana di kajian akidah atau tambahan nanti acara di waktu kita baksos nanti ya Ya, insya di Allah ya. Melur, di Pantai Melur. Ya untuk kajian ruhiyahnya itu akidahnya perlu juga insya Allah. Karena kan kalau orang ke Batam kan kemana sih rekreasinya, paling ke pantai gitu. Makanya saya bilang Ustadz 5-6 kali ke Batam mungkin udah bosen, apalagi yang mau dilihat gitu di Batam. Tapi ada misi-misi dakwahnya ya. Ya justru itu nggak yang pernah menarik bosan. ya Ustadz ya. Ya nggak pernah bosan insya Allah. Tahun-tahun ini 2020, 2021 sampai hari ini seberapa luas, berapa lebar jaringan totok punggung ini di seluruh wilayah Indonesia Ustadz? Kita Atau udah alhamdulillah mendunia mungkin ya Ustadz? kita pelatihan itu trainer kita juga sudah ada hampir seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua ya. Sampai Papua Ya, Ustadz? alhamdulillah sudah ada. Di Papua sudah ada 2 trainer kita. Di Aceh kemarin yang di Pekanbaru beliau ikut tuh. Jadi di Aceh sudah ada 3 kalau nggak salah trainer kita ya. Jadi dari Aceh sampai Papua sudah ada.
trainer kita. Kalau anggota ya insya Allah banyak sekali ya. Di Batam sudah hampir 800 ya. Iya, hampir Subhanallah. 800. Ini luar biasa ya. Di Makassar juga perkembangan luar biasa. Di Makassar itu sudah angkatan ke-24 kalau tidak salah itu pelatihannya. Di Makassar ya. Di Makassar ya. Jadi banyak hal yang di luar ekspektasi kita tuh terjadi. Allah mudahkan sepertinya semuanya, Ustaz. Ya alhamdulillah. Di Malaysia juga sudah banyak. Malaysia. Karena kita sudah diundang waktu itu sudah 3 kali ke Malaysia. Kasih pelatihan di sana dan alhamdulillah luar biasa responnya. Ya, jadi mereka membuktikan ada yang gagal ginjal harus hemodialisis, ditotok di grup itu dia share lagi, masya Allah dengan izin Allah nggak jadi hemodialisis, nggak ada cuci darah. Itu luar biasa perkembangannya di Malaysia juga. Dan ada juga trainer kita sekitar 4 orang di Malaysia. Salah satunya Dr. Ibrahim ya. Beliau salah satu, itu bisa Saya nanti. udah baca, udah lihat YouTube-nya, saya udah lihat videonya. Betul, beliau salah satu kemarin di Pekanbaru isi perspektif medis, totok punggung dalam perspektif medisnya. Nanti di Batam Dr. Irin lah. Insya Allah. Jadi Insya totok punggung Allah. dalam perspektif medis insya Allah ya. Seperti saya bilang tadi pagi, Ustadz saya minta diangkat jadi muridnya Ustadz. Harus belajar Kebalik benar-benar. kayaknya. Enggak lah, saya masih nol besar di totok punggung. Jadi Saya masih juga dunia medis nggak ada latar belakang. perlu belajar. Maka saya nggak berani berdebat sampai dokter. Nyerah. Saya hanya tukang wol-wol saja. Saya bilang tadi, ini ilmu biasa-biasa saja gitu. Jadi kita nggak terlalu beban gitu. Ya dan saya inginnya ini jadi ilmu semua orang yang ya tadi biasa-biasa saja gitu ya. Hingga bisa diaplikasikan oleh semua orang. Nggak ada itu harus dia pendidikan tinggi atau apa, tidak begitu kan. Jadi nanti semua orang ya semua notok itu di rumah mereka. Itu target kita yang sederhana itu kan. Jadi ilmu biasa-biasa saja kita anggapnya gitu. Terakhir Ustadz, ada pesan nggak untuk masyarakat di Kepri, terutama di Batam yang belum pernah sama sekali merasakan totok punggung, masih underestimate atau masih negatif gitu pandangannya tentang totok punggung? Ada pesan nggak Ustadz? Terhadap mereka saya justru ya itu nggak heran gitu. Memang kita bilangnya ilmu anak kelas 1 SD. Jadi kalau mereka underestimate, mereka merendahkan kita, ya kita sudah biasa. Apa itu wow saja? Ya biasa, tadi kan saya bilang biasa-biasa saja. Jadi kita nggak merasa sakit hati gitu. Tapi dengan izin Allah bukakan kan. Nah termasuk dokter ini masya Allah dapat hidayah lah gitu. Walaupun pernah dapat hidayah, ini dapat hidayah lagi gitu kan. Kan banyak dokter dapat hidayah, dia belum dapat hidayah lagi kan, hidayah kesehatan dan begitu kan. Nah itulah yang tadi nggak bisa kita paksa. Kan saya nggak mau debat dengan para dokter. Kenapa? Tadi kan terkadang secara teori kita nggak diterima. Iya. Jantung kan di depan, kenapa totok di belakang? Nah, itu udah berantem kita. Ada, semuanya ada hubungannya secara medis ya, Ustadz. Secara medis. Tapi dokter Tapi jantung, yang orang awam yang benar-benar nggak paham mungkin nggak bisa paham, memang nggak bisa paham gitu. iya betul. belum bisa memahami karena belum mencoba mungkin ya Ustadz. Ya. Kalau udah dicoba, dirasakan manfaatnya, Iya betul. Belum berkurang nyambung lah. sakitnya gitu, Ya. baru percaya gitu Ya. kan Ustadz. Jadi secara logika belum nyambung juga mungkin ya ke mereka. Itu tugas kita lah untuk sosialisasi. Makanya salah satu kewajiban trainer yang paling utama justru sosialisasi, bukan kasih pelatihan. Oh gitu ya Ustadz. Jadi kita terjun ke masyarakat, ke majelis taklim, ke posyandu gitu kan, ke jamaah-jamaah masjid, itu sosialisasi. Itu tugas utama trainer. Nggak berikan sertifikat, ya tidak, orang sosialisasi kan gitu. Nah, kalau pelatihan macam tadi kan itu kan tugas kedua, beri pelatihan. Tugas utamanya justru memberi ilmu secara gratis kan begitu dalam kajian-kajian misalkan majelis taklim ya, di jamaah masjid gitu kan, atau di posyandu kalau ibu-ibu kan, itu kan kita memberikan berdakwah itu kan ya kita nggak mengharapkan imbalan kan gitu. Itu utamanya di situ justru. Oke. Ada lagi Ustadz? Ada lagi yang mau disampaikan? Khusus Batam memang sudah luar biasa. Saya sangat berterima kasih dengan teman-teman perjuangan terutama ya di Batam ya. Ini yang saya harus apresiasi luar biasa, memberikan motivasi, inspirasi buat teman-teman lain insya Allah ya. Ya, insya Allah. Karena saya berharap Batam terus dikembangkan hingga nanti, karena image masyarakat kalau Batam itu memang awalnya kan dulu sejak pemerintah dulu ya,
kalau dibilang orang Jakarta ke Batam, dia bilang tuh ya pertama intelektual kan gitu Iya. kan, kesannya begitu. Dia punya nilai jual lah gitu. Pergi kemana ke Batam, punya nilai jual. Ya ini bagus sekali dikembangkan di Batam, insya Allah. Kita berharap gaungnya justru nasional kan begitu. Karena dari Batam tuh punya nilai jual tadi gitu, insya Allah. Baik, sepertinya sudah banyak yang kita dapat, yang bisa kita petik dari perbincangan kita dengan Ustadz Abdurrahman. Ustadz, kapan-kapan kalau walaupun tadi kata Ustadz mau mengurangi frekuensi keluar kota, kalau ke Batam jangan kapok ya Ustadz Enggak, ya. Harus semangat ya Ustadz ya. Ya, kalau semangat. Kayaknya kita selalu rindu Ustadz untuk sering datang ke Batam untuk Insyaallah. bertemu kita di sini. Butuh dengan datang Ustadz aja kita udah termotivasi gitu loh. Yang Amin, penting ya. kan di situ Ustadz. Terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol untuk bincang sehat di Ar-Raihan Podcast. Semoga lain waktu kita bisa bertemu lagi ya Ustadz. Amin. Semoga Ustadz selalu sehat, selalu diberikan kekuatan dan kesabaran untuk tetap dakwah melalui Totok Punggung ini Ustadz. Amin. Terima kasih sahabat sehat semuanya, sahabat Topung semuanya dimanapun berada. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.